Oke, selamat datang di Ngonsep kali ini. Ngonsep hari ini saya ada penonton banyak ya. Jadi hari ini kita akan ngobrolin seputar sesuatu tentunya dengan orang hebat. Sudah ada di sini dengan Bapak Mangku Dolphin nggih. Nah, kebetulan hari ini saya seharusnya berdua nge-host di sini. Teman saya yang satu seperti biasa. 2025 fashionable. 2025 masih telat. 2025 masih telat. Enggak. Gara-gara telatnya gara-gara apa nih dulu? Ini baru beli tas. Bus. 2025 fashionable, bro. Luar negeri. Yoi. Nah, produk lokal nih. Kok bisa Lokal bagus gini? nih. Kok bisa bagus gini? Gak boleh. Serius? Fashionable aja baru tahun baru, outfit baru. Art seni nih, seni. Salah satu sih. Nah, Dek. Siapa punya nih? Iya. Ini tentunya produk dari UMKM Badung. Binaan UMKM Badung produk nih. Kok sama? Nih emangnya dari mana? Dari Jegek Bulan. Wih, juga bulan. Sama? Nih juga bulan juga nih. Oh, ini ada gininya, EcoPrint nih, EcoPrint. Wih, EcoPrint. Daun-daun ini namanya EcoPrint ah. Ya. Daun yang ditempel lu. Kok dia masuk Pak EcoPrint. Nggak Oh, masuk Pak, itu Jadi nggak apa nih? masuk. Jadi vokalisnya Blink nih. Where I am and ya. Karena jadi vokalisnya Blink. Ini UMKM ini dari mana? Dari Pak belinya di mana tuh? di sini, di Canggu. Di mana? Di Badang gue. Jaya. Di Badang lu, di Canggu, di Badang lu. Ya, itu dah dia. Lokasinya di Badang lu menyediakan nih berarti ya tas nih juga ya. Ada couple. Nunggu mau coba? Ini cocok. Nanti kalau oleh. Nanti kan habis broadcast dapat itu satu. Ya, dapat satu dong ya. Ini produk UMKM dari UMKM. Dinas Koperasi Ya, UKM PP. Dinas Koperasi UKM Badung ya. Yoi, Binaannya ini salah yoi. satu produknya. Jadi kalau teman-teman mau langsung aja search dan jatuh dia. Sedih. Jegek IG-nya bulan 08. IG-nya juga bulan 08. 08. 02 ada, terlalu banyak 08. Lokasi tepatnya nanti cari di sana. Ya. Oke, udah. Dah. Sekarang mumpung ada Bapak Jero Mangku di Sukses sini ya. terus. Sukses Pak Jero. Ampura niki telat niki 2025 masih aja gini anak muda tapi kasihan Pak Jero. Ampura dong. Gimana nih lu fashion Oh iya benar sih. Ya, kebetulan nih kan katanya nih Mangku kan sempat memenangkan penghargaan AMI Award ya. Kan apa? Kalpataru. Ya. Betul. Kalpatarunya saudaranya Guru Rupaka. Enggak Kalpataru nih kan napi Pak Jero. Yang manggilnya Pak Jero napi Pak Mangku napi Pak siapa biar ganteng jangan niki. Panggil aja Jero Nyoman Dolphin. Jero Nyoman Dolphin nggih. Nyoman, Pak Jero Nyoman Dolphin nggih. Pak Jero Nyoman jangan mandeng dia nggih. Ya. Atau Pak Jero Dolphin nggih. Jero aja ya. Oh Pak Jero nggih. Minum ya. Nggih, Pak Jero berarti niki katanya tadi mendapat penghargaan Kalpataru. Kapan nih Kak, Pak? Penghargaan Kalpataru tuh kita dapat tahun 2019 ya. 2019. 5 tahun lalu. Pas Covid, sebelum Covid Sebelum. tadi ya? Ya, sebelum Covid. Ya. Oh, Sedang- itu gara-gara napi nih Kak? Di bidang Sebagai penyelamat lingkungan. Itu kan ada beberapa kategori Kalpataru itu diberikan sebagai pembina, sebagai ada bagian-bagiannya. Tapi saya salah satu adalah sebagai penyelamat lingkungan. Oh, penyelamat lingkungan. masa anak muda nih ada mau nerusin ya. Berarti waktu itu lingkungannya sakit berarti Pak ya diselamatkan. Mungkin banyak yang tahu terkait dengan keberadaan Tukat Mati ya, yang berada betulan ya. Tukat mati yang di Kuta berarti Ya, Bang, betul, ya? ya. Kenapa namanya Tukat Mati? Apakah banyak ada orang matinya? Tapi Ya karena Tukat itu adalah sungai. Sungai adalah sungai yang mati ya. Nah, sungai yang memang sudah mati. Nah, yang ini yang kita hidupkan kembali, yaitu yang kita revitalisasi dengan perjuangan yang begitu panjang, yaitu dari tahun 2001. 2001 Pak? Ya. 2001? Ya dari ini masih SD gitu. ya, dari tahun 2001 itu sudah mengalami masalah lingkungan di area itu ya, sehingga terjadi banjir di kawasan pariwisata Kuta Legian Seminyak yang merupakan jantungnya pariwisata Bali. Benar. Nah, Ya. makanya saya bilang di balik gemerlap pariwisata Bali bahwa ada sisi yang terlupakan. Nah, ini yang terlupakan. Sehingga Tukat Mati itu yang dulu ada airnya karena dulu ini adalah tempat saya bermain. Sebelum waktu Pak kecil berarti. waktu kecil saya di tempat bermain, tempat masyarakat Kuta khususnya mencari mata pencarian, cari penghidupan di situ Penghidupan di sana. sebelum Pantai Kuta dikenal.
Nah, itu ya karena kawasan ini berada di sisi timur yang betulan merupakan alur masuknya pelayaran. Nah, mungkin kita bisa baca sejarah tentang Kuta terkait perjalanan perkembangan pariwisata Bali, yaitu terkait dengan perjalanan Matt Jansen Lange, yaitu salah satu orang asing, saudagar asing yang menetap di Kuta, berdomisili di Kuta dan meminang salah satu gadis Kuta yang betulan dari etnis Cina, Tionghoa. Beliau tinggal di sana. Beliaulah yang banyak memperkenalkan tentang pariwisata Bali ini melalui produk-produk itu gitu. Dan kerjasama dengan kerajaan Kesiman waktu itu. Ini mungkin bisa dilihat di sejarahnya. Saya kurang belajar nih. Saya baru nih. Oh berarti dulu tuh ada siapa namanya tadi Pak? Matt Jansen. Matt Jansen Lange. Matt Jansen Lange. Kalau di Kuta lebih dikenal dengan nama Tuan Lange. Oh Tuan Lange. Nah, beliau makanya ada Majalango gitu Pak? Enggak, beda bukan, tuh. Itu beda itu Majalango. Ya. Matt Jansen Lange inilah ketika dia pertama kali masuk ke Bali, dia melalui jalur ini Tukat Mati ini. Lewat Tukat. Iya. Naik kanu. Enggak, dia punya perahu. Itu Tukat itu berarti gede dulu. Oh, gede dulu. Itu berarti bisa dibilang loloan yang dari pantai. Berarti dia berlayar kan awalnya dari pantai, berarti masuk melalui sungai itu, alur sungai Tukat Mati itu. Dulu sungainya agak gede. Ya, karena belum gitu ada mangrove dulu. Yang dulu kalau penglinsir saya bilang, ketika kita berdiri anggapnya di bypass itu ya, kita berdiri di sana, kita bisa melihat Tanjung Benua gitu. Ada selapang itu dulu ya? Ya, selebar itu dulu gitu ya. Iya. Nah, masuk dari sana melalui sungai ini. Nah, akhirnya beliau berlabuhlah di Kuta, di Tukat Gilingan namanya. Dulu Tukat Gilingan. Ya, nama Tukat Gilingan. Tapi sebelum itu namanya sih Tukat Mengening namanya. Oh, Tukat Mengening namanya dulu. Awalnya Tukat Mengening. Nah, setelah itu tempat berlabuhnya Matt Jansen Lange ini itu adalah Tukat Gilingan. Tukat Gilingan. Dan beliau menetap di Kuta, akhirnya menikah dengan salah satu gadis asli Kuta. Betulan karena sebelumnya sudah ada etnis Tionghoa di sana. Yang lain ya. Benar. Akhirnya setelah itu beliau menikah, akhirnya beliaulah yang banyak membeli produk-produk kerajinan Bali ini dan memperkenalkan Bali di Eropa. Oh, itu yang menjadi salah satu awal pembuka pintu pariwisata di Bali itu. Matt Jansen ya gitu berarti ya Pak ya. Dari Bapak lihat dari 2001 berarti ngelihat kendala Bapak ada permasalahan lingkungan yang terjadi. Di mana ya? Sudah saya sampaikan tadi. Permasalahan banjir yang dihadapi di kawasan pariwisata Kuta Legian Seminyak itu tidak bisa teratasi selama ini. Baik dibuatin pompa penyedot di Dewi Sri, tapi tidak mengatasi masalah. Tapi permasalahan utama untuk mengatasi banjir itu ada di sini, di Muara Tukat Mati. Di Muara Tukat Mati ya. Ini, persisnya di Patesari ini. Itu namanya Patesari. Patesari ya. Patesari. Di sana. Nah, ini merupakan benteng terakhir gempuran banjir di kawasan pariwisata ini. Di kawasan pariwisata ini. Nah, itu dah di sanalah saya mulai berjuang. Saya sebagai masyarakat Kuta khususnya, yang di mana sungai ini satu merupakan sungai sejarah, kedua merupakan benteng terakhir dari gempuran banjir benar. Baik itu banjir dari hujan, kiriman atau juga rob. Ini adalah benteng. Rob itu adalah air pasang itu. Terkait dengan juga terkait terjadinya perubahan iklim ini kan. Benar. Terus lagi satu, ini merupakan sungai ini dulu adalah tempat kami bermain waktu kami masih kecil-kecil. Dan merupakan tempat sumber kehidupan kami masyarakat Kuta sebelum pariwisata Pantai Kuta dikenal. Gitu. Di sanalah dulu tempat penghidupannya itu. Berarti mancing di sana. Mancing, ada tambak tradisional, terus ada pengelolaan garam. Pate itu kan tempat pengelolaan Pate itu tempat pengelolaan garam tradisional.
Maka namanya Pate gitu Sari. ya. Itu awalnya gitu. Tapi ini kalau misalkan dibilang emang benar dulu saya kalau salah Romku ya, mohon maaf motong Romku. Tahun 96 itu kan saya kan baru pindah kan ke Bali, ke Keboiwo. Oh, ke Keboiwo. Iya, gua dulu orang Jaksel, Bro. Enggak. Pindah ke Keboiwo kan kebetulan itu di rumah saya tuh belakangnya itu salah satu saluran tukar mati. Betul. Jadi 96 tuh saya masih bisa mandi di sana sebelum adanya gempuran ampas tahu. Ampas tahu karena dibuang di sana dulu. Ampas tahu dulu. Jadi ya kita sekarang setiap mau mandi sana tuh harus bakal kalpana. Kalau gatel, Bro, gitu. Itu benar-benar. Itu tahun 96. 96 ya? Iya, 96. Ya, baru lahir. Oh iya. Ada saya sama Romangku atau angkatan kita tetap SD Romangku. Itu juga gini, sampai ampas tahu ada juga ternak, babi, kotoran babi dan sablon. Iya. Oh, dari sana. Karena kan makanya pembuangan limbah. Begini, di Tukat Mati itu yang di Muara yang kami selamatkan itu, itu merupakan TPA juga dulu. Sebelum TPA Suwung itu ada, ini di sini dulu TPA pertama di Bali itu sebelum di Suwung. Sebelum di Suwung itu. TPA itu ada di Kuta dulu. Saya baru tahu lagi nih. Itu banyak insight masuk saya. Nah, semua restoran, hotel itu buang di sana. Buang di sana. Nah, makanya ini dulu adalah tempat yang tidak layak dikunjungi. Jangankan dikunjungi apalagi di Uni. Nah, itu sudah tidak layak banget. Kalau jadi dulu dijadikan TPA berarti banjir pasti akan terus ada tiap tahun berarti kan ya? Ya, banjir itu kan datangnya dari hulu ya. Dari hulu. Sampah kiriman itu sudah dia TPA, lagi sudah tambah sampah ini, terus jadi juga banyak rumah-rumah kumuh di sana juga waktu itu, rumah-rumah liar lah banyak. Nah, melihat fenomena itulah saya sebagai masyarakat lokal Kuta bergerak gitu dengan masyarakat yang pada awalnya adalah ingin punya satu cita-cita, yaitu kita tahu Kuta itu lahan itu sangat terbatas. Kami di Kuta tidak memiliki ruang terbuka hijau. Benar. Itu memang kenyataan kita nggak punya. Nah, kenapa kita memiliki sebuah kawasan yang artinya yang sudah tumbuh, kenapa kita tidak rawat? Kita akan jadikan sebagai paru-parunya Kuta. Gitu ya. Untuk Kuta dulu gitu. Untuk Bali, untuk dunia ke depannya. Nah, itu cita-cita kita. Karena kita berpikir terkait dengan perubahan iklim yang terjadi di dunia ini, ya, ini kita tidak bisa pungkiri. Contoh salah satu Pantai Kuta. Pantai Kuta yang dulu lebar pantainya itu sekitar 500 meter. Sekarang. Waktu kecil saya sering main bola di sana. Di pantai? Di pantai. Ya, di pantai. Di Pantai Kuta itu ada namanya lapangan samudra. Lapangan ini pun jarang dipakai orang-orang murid-murid itu untuk olahraga. Selalu ke pantai karena pantainya luas sekali bibirnya. Oh, sekarang cuma 10 meter 15. Bapak bisa lihat kan sendiri kan bagaimana keadaan kondisi Pantai Kuta ini. Inilah realita yang terjadi bahwa perubahan iklim itu memang benar terjadi di ke depan ini. Nah, tak kira jalannya tambah kedengar ternyata airnya tambah ke pinggir berarti gitu, Pak. Iya. Ini kan pembahasan global. Kalau sekarang mau main bola nggak bisa, ditawarin kepang nanti. Kepang sama main bola langsung sama. Berarti dulu tuh Pantai Kuta tuh sekelas Pantai Klating lah. 500 meter ya. Yang bisa dipakai trek-trekan gitu ya. Iya, kita pokoknya tempat kita bermain dulu. Dulu kan banyak pohon di Pantai Kuta, sekarang udah habis kan. Iya. Udah. Bangku, kan sebelum kita lanjut nih permasalahan dengan Tukat Mati, sebenarnya banyak juga saya ada pertanyaan yang saya ingin saya lontarkan gitu. Tapi ini selain Romangku aktif di di lingkungan juga kan saya pernah baca Romangku juga membangun kelompok nelayan Prapat Agung Mengening Patasari. Nah, ini kan nelayan kenapa membangun ke Romangku? Maksudnya kan masih ada petani cengkeh gitu. Enggak. Ya kan di kota enggak ada. Ya kan di Padang ada. Enggak mungkin lah. Di pinggir pantai. Ya kan makanya saya pengen nanya dulu. Kenapa bisa membuat awal bentuknya dari tahun berapa nih Pak Jero? Saya membentuk relawan 2012. 2012 saya membentuk relawan. Saya ingin mengajak masyarakat di Bali itu khususnya penggiat penggeliatan lingkungan bisa mendukung kami, memberikan kami arahan sehingga sungai ini
bisa kembali seperti dulu. Tapi ternyata dalam perjalanan kami tetap kami tidak bisa berbicara di forum-forum resmi atau mengundang pihak-pihak instansi terkait mengatasi permasalahan tersebut gitu. Sehingga kami rasa itu juga belum optimal. Akhirnya kami membentuklah namanya kelompok nelayan. Kelompok nelayan. Ya, itu 2013. Tapi masih berarti ada nelayan di sana, Pak Jero? Bukti-bukti masih ada. Peninggalan perahu itu masih ada. Nah, itulah yang kita ajak masyarakat sekitar itu membentuk sebuah kelompok, namanya kelompok nelayan Prapat Agung Mengening Patesari Kute. Oke. Anggotanya sejumlah berapa nih ke anggota? Waktu itu anggota kita sampai 202. 202 orang. Lebih banyak daripada pemuda saya di Banjar. Dan kita pun tidak menutup kemungkinan waktu itu bukan kita mengajak masyarakat sekitar aja. Ada masyarakat Kute yang dulu memang orang tuanya cari penghidupan di sana. Nah, kita panggil bahwa ini loh leluhurmu di sini dulu cari ini. Ayo kita. Nah, ini yang membantu. Karena pada saat itu kita belum memikirkan untuk mencari penghidupan dari nelayan, tapi tetap masih berjuang terhadap lingkungan. Nah, pada saat itulah kita sebagai sebuah lembaga yang diakui oleh pemerintah, akhirnya kami bisa mengundang beberapa instansi bahwa waktu itu parahnya banjir di kawasan Kute Legian Seminyak, termasuk Munang Maning, termasuk juga itu Jalan Dewi Sri Dewan itu yang parah kali yang parah itu yang tahun berapa tuh? Ya. 2014 2013. Ya itu dah pada puncak-puncak itu. Di sanalah kita ajak duduk bersama untuk berbicara, dan rapat pun kita tidak pernah mau lakukan di kantor. Kita lakukan di atas sungai itu. Langsung di lokasi. Saya siapkan tenda, saya siapkan konsumsi. Kenapa saya lakukan itu? Saya pingin begini. Realnya seperti ini gitu jadi. Kita duduk di sini, kita lihat, kita pecahkan masalahnya. Di sanalah kita mempunyai ide-ide apa yang harus kita lakukan. Terus sekali lagi dong, apakah dalam kelompok nelayan Prapat Agung Mengening Patesari juga menjalankan bisnis bibit? Tidak, kami tidak pernah, sampai saat ini pun kami tidak pernah menjual bibit. Tapi kami bikin bibit yang kami sumbangkan. Oh, disumbangkan. Kami sumbangkan. Tidak ada bisnis sama sekali berarti. Tidak ada bisnis. Kelompok nelayan itu kegiatan sosial murni. Pure untuk penyelamatan lingkungan. Dan kita kalau misalkan ini Jero Mangkunya berada di area media sosial, mungkin seperti pada Unggit ya. Selalu menyuarakan gimana lingkungan tapi mungkin karena pada saat itu media sosial hanya berpaku dengan estetik dan segala macam, tidak ada informasi. Kok misalkan Jero Mangkunya bermain media sosial dulu mungkin. Pak Jero kan benten Instagram, benten. Kita ada Instagram, tapi waktu itu kan kita tidak fokus. Termasuk juga terkait dengan Kalpataru. Kalpataru itu saya diusulkan dari tahun 2017 sebenarnya. Saya sudah dicari sama dinas dari Gini Badung dan beberapa teman yang ini mengusulkan saya maju sebagai penerima Kalpataru. Tapi saya menolak waktu itu. Alasannya menolak karena belum. Pertama, saya tidak mau diekspos sebenarnya kegiatan kami. Karena kami murni tujuannya untuk menyelamati. Oh, paham. Benar. Kami orang lingkungan bukan mencari prioritas, tetapi kami ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan lingkungan demi anak cucu kita. Ya, tapi kan maksudnya saya sebagai Gen Z, mewakili Gen Z gitu. Mewakili anak muda tapi sekarang. Kan maksudnya dengan adanya pergerakan di media sosial ataupun banyak orang tahu brandingnya Jero Mangku yang maksudnya dari dulu penyelamat lingkungan juga biar anak-anak tuh aware Jero Mangku, maksudnya sekarang kan orang-orang 80% hidupnya adalah men-scroll media sosial. Takutnya nanti Jero Mangku tuh mungkin kayak gini, kita terus nge-share di media sosial sedangkan pergerakan kita yang nyata nggak ada. Lebih baik Pak Jero Mangku berarti lebih baik fokus untuk menyelamatkan lingkungan daripada orang lain tahu tapi tidak menyelesaikan apapun, kan gitu berarti ya. Awal seperti itu sih pemikiran kita. Makanya pada saat itu sekitar 2018 kita kembali dicari sama dinas itu
bahwa ini sudah sepatutnya sebagai contoh perjuangan ini. Dan sebenarnya bukan dari kabupaten aja, coba dari nasional juga sering banyak orang-orang lingkungan udah banyak banget ke tempat kita terkait dengan pergerakan-pergerakan kita yang kita lakukan, di mana kita sudah mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Terus dari semua pergerakan kita itu ternyata ada beberapa juga yang mencatat, yang mendokumentasikan gitu ya. Karena saya bilang tadi waktu kita untuk itu nggak ada waktu itu karena fokus sekali gitu. Akhirnya dari apa yang kita lakukan itu sehingga dari kementerian bergerak juga gitu. Ini loh perlu udah nyata udah gini, karena persyaratan dari penerima penghargaan Kalpataru itu adalah setidak-tidaknya berkegiatan 5 tahun tanpa berhenti. Sedangkan kami melakukan dari 2001. Enggak, kalau saya sebenarnya udah melakukan dari 1993. Saya belum lahir. Saya baru 4 kali otonan saya. Baru umur 2 tahun saya. Karena gini, masih dibuat itu. Kenapa saya bilang 1993 itu ketika mungkin Bapak Ibu tahu yang kawasan Sanur itu dulu kan banyak tambak-tambak modern ya yang dikelola itu hutan mangrove-nya jadiin tambak itu. Akhirnya ada perubahan kebijakan tahun 91 sih kerjasama Dinas Kehutanan dengan kementerian dengan JK Jepang itu akhirnya mengembalikan kawasan itu menjadi kawasan hutan mangrove. Nah, pembibitan pertama sebelum dibuat di Suwung di balai pembibitan yang dimiliki oleh pemerintah itu di tempat kami dulu pertama buat bibitnya. Dan bibit mangrove itu pun kami datangkan dari Jawa dari desa Jajak, Pancer, Banyuwangi. Pak Jero ikut berarti waktu itu? Oh ikut, saya memang di sana. Saya sudah jadi mandor walaupun saya masih SMP waktu itu. Pak Jero ini lulusan Napi Dumun sebelum Gendan. Bapak ada lulusan kah di bidang lingkungan apa emang sadar sendiri dengan kita sebagai yang tinggal di bantaran sungai kita harus memang peduli terhadap lingkungan ini? Tidak, saya tidak ada lulusan terkait pertanian gitu maksudnya saya. Cuma saya ini gimana ya? Memang dari orang tua sih sebenarnya. Karena bapak yang dulu nanam mangrove tahun 75. Bapak saya. Itu masih ada bukti surat dari Dinas Kehutanan diberikan kepada bapak kami. Surat pun masih bisa disimpan. Itu bapak saya. Karena pada saat itu saya lahir, gitu. Saya lahir tahun 75. Ya. Akhirnya memang mendarah daging. Akhirnya tahun 91 ada perencanaan mengembalikan kawasan hutan Taura ini menjadi kawasan hutan kembali hutan mangrove. Ya, di sanalah bapak saya dicari untuk membuat pembibitan. Dan Pak Jero ikut. Saya di sana ikut. Ikut. Makanya saya tahu awalnya tuh pembibitan di mangrove tuh dari mana bibitnya, di mana kita nanam. Saya nanamnya di Suwung sampai ke Nusa Dua. Saya ikut menanam itu. Yang awal menanam di Suwung sepanjang Suwung dari Suwung ya. Mungkin Suwung dari pantai Mengembak ya. Mengembak itu sampai ke Nusa Dua yang menuju ke Tanjung itu, ke Tanjung. Nah, itu mangrove tuh tumbuhan mangrove sama bakau beda. Enggak, itu mangrove itu kan bahasa Inggris sebenarnya. Kalau bakau tuh bahasa Indonesia. Bakau. Dia kalau bakau tuh banyak jenisnya gitu. Bukan satu aja gitu. Dia banyak jenis, kalau nggak salah sekitar 50 sekian ada. Biar kita edukasi nih Pak Jero. Mangrove itu apa sebenarnya? Kalau mangrove itu bahasa Inggrisnya tuh kalau bahasa Indonesianya bakau. Kalau bahasa Inggrisnya dia mangrove gitu. Mangrove itu atau bakau itu banyak jenis gitu. Bukan satu jenis, banyak dia gitu. Artinya yang tumbuh di kawasan hutan mangrove itu. Pohon bakau tuh ada batas umurnya, Pak Jero? Yang kami ketahui, yang saya bilang tadi, yang namanya prapat, yang kita pakai mercusuar itu udah ratusan tahun itu. Itu udah ratusan tahun ada di sana. Pak Jero, saya kira mangrove tuh yang pohonnya yang segini-segini kan ada di biasanya
batangnya apa bisa tambah gede berarti itu? Bisa. Oh, bisa tambah gede tuh. Gede, tetap akan gede itu. Makanya ada beberapa jenis gitu, yang mana bisa gede, yang mana cuma pendek-pendek aja gitu. Kalian pasti baru tahu sini ya, baru tahu pasti kalian ya. Pertanyaan Pasti baru saya, tahu. Jeronggo, mangrove itu cuma bisa ditanam di bibir pantai aja apa bisa di pot? Itu bisa di pot. Bisa Di pot. Itu yang penting. Itu yang penting. Bisa di pot. Bisa hidroponik apa? Saya di Serius? iya, di tempat saya itu saya tanam di pot. Karena untuk edukasi kita kan tidak mungkin ketika ada tamu kita ajak Tidak ajak ke sana. ya. Oke, paham, Makanya kita paham. saya taruh di pot-pot. Dan itu pernah ditanam di depan Adrok, di lobinya Adrok depan itu ada mangrove itu yang di gini, yang dipakai di pot. Di Adrok Kuta. Iya. Ada Saya pot baru besar tahu. itu di Baru tahu itu saya mangrove tahu. itu. Ya. Tadi Pak Jeru bilang tadi satu pohon mangrove tuh bisa Menghidupi menghidupi dua orang. Dan saya sempat baca berita katanya kemarin kelompok nelayan Prapat Agung Patasari ini kan sempat bekerja sama dengan salah satu brand yang menanam mangrove. 5.000 ya? Oh ya itu brand. yang Tahun berapa kemarin. tuh? Kalau nggak salah sih 2018 ya kalau nggak salah. Oh baru. Ya 2018 itu. Tapi cuma bukan sama brand itu aja, banyak kita tanam. Ya kemarin tuh dan instansi juga sering melakukan. Kemarin kan Pemda Badung juga melakukan penanaman juga 5.000. Sorry. Yang kecil-kecil. Iya dari bibit yang itu yang bibit. kita yang kami sumbangkan 5.000 bibit. Tapi sebenarnya itu 7.000 sih yang kita tanam itu kemarin waktu dengan Pemda Badung. Kalau nggak salah 2019 kalau nggak salah ya gitu. 7.000 yang ditanam artinya yang hidup 14.000. Enggak, pertanyaan saya sekarang untuk menormalisasi balik lagi ke Tukan Mati tadi itu butuh berapa ribu mangrove? Sebanyak-banyaknya. Yang kita tanam sampai saat ini ya itu di kawasan itu sekitar 125.000. Itu masih bisa akan bertambah lagi? Apa sudah cukup segitu? Masih bisa lagi. Masih. Kita pun masih sampai saat ini masih lakukan penanaman, pemeliharaan. Karena begini, ketika kita nanam tanaman mangrove itu, kita tanam 100 tuh belum tentu bisa hidup semuanya. Paham, Karena permasalahannya banyak. Yaitu, satu, pertama ama. Kedua adalah dimakan kepiting. Batangnya dimakan kepiting. Dari bawah dimakan kepiting itu biasanya. Dari akarnya ya, dari batangnya itu. Nah, karena dia kan masih kecil kan. Nah, kedua sering terpaan angin. Yang ketiga adalah terkait dengan sampah, terutama plastik. Ini yang sering ketika banjir nutupin dia, ini pasti mati gitu. Nah, ini perlu lakukan penyulaman. Tapi Astongkare di kawasan Tukan Mati ini sekarang sudah semua tumbuh. Dan permasalahan mangrove yang di Tukan Mati ini bukan masalah terkait dengan sampah aja, tapi sebelumnya terjadi pencurian. Pencurian ada kayu. yang Ada. karena simbar kan paling. Enggak, begini. Batang mangrove, kayu mangrove itu sangat bagus untuk untuk kayu bakar. Karena apinya dia itu biru kayak warna kayak gini. Api sempurna. Kayak gas itu. Nah, itu biasanya bagus katanya menurut saya dapat informasi sih. Kemarin waktu kita dapat nangkep beberapa orang pencuri itu bahwa katanya dijual ke restoran yang bikin untuk pizza katanya bagus gitu. Nah, dan lebih lama dan di kemarin dapat juga saya studi banding di wilayah Bintan. Di Kepulauan Riau ya kalau nggak salah itu di Bintan ya. Di sana malahan ada pengelolaan pohon mangrove yang dijadikan arang yang memang dijual. Mungkin itu tumbuhnya di lahan pribadi mungkin saya lihat di sana. Itu jual dan itu laku banget katanya di sana gitu. Arang daripada mangrove apinya lebih bagus berarti ya. Dia hampir sama dengan kayu kopi katanya. Oke. Kan Niki Ronggo kan sebelumnya udah sempat berkolaborasi dengan brand-brand juga. Rencana ke depannya ada nggak berkolaborasi dengan brand besar dan atau harapan ke depannya? Dan sebelumnya kan juga saya ingat saya tuh 2000 berapa gitu. Itu pernah ke Ronaldo masih pernah ke Bali untuk nanam bakau. Nah, ini juga nanam bakau tuh
ada caranya nggak? Apa harus maju atau harus mundur kayak nanam padi? Nah kan saya nanya karena gini kan Ada teknik penanamnya. petani padi kan nanam padi kan nggak bisa maju. Harus mundur gitu. Pantasan harga padi nggak pernah naik-naik. Soalnya Enggak gitu. nggak ada nggak di rumahku gini? Apa namanya? Ada sih. Yang pertama adalah ingat ketika nanam mangrove itu ingat polybag gitu, plastik yang itu sebagai media tanam, jadi harus dibuka gitu. Kenapa harus dibuka? Karena ini mangrove-nya adalah tanaman yang sangat-sangat membutuhkan banyak air. Nah, biasanya ketika kita tanam pada musim kemarau, kalau musim hujan oke lah, kalau nggak musim kemarau itu akan pasti mengakibatkan mati ya. Makanya harus dibuka dia plastiknya itu. Kedua harus ada anjir. Anjir itu adalah batang bambu yang memegang yang menguatkan batang pohon itu. Bibit itu. Apa namanya? Anjir. Anjir namanya. Anjir. Tapi bukan anjir. Saya baru tahu ternyata batang bambu. Anjir. Oh iya. Itu adalah batang bambu sebagai penyangga. Sebagai penyangga. Ya. Kalau kita nanam pohon tuh biar nggak jatuh gitu maksudnya. Itu namanya. Dan itu harus tetap diikat. Diikat ya. Nah, terus lagi satu, kalau bisa, kalau Anda bisa, kalau dalam satu lubang tuh jangan nanam satu. Artinya dia bisa 2-3 pohon itu tanam sana. Dia artinya saling pegangan. Karena bambu ini kan tidak kuat lama dia gitu ya. Busuk dia apalagi di air ya. Busuk ya. Terus ini dijadiin satu. Dan juga pembibitan pun kita juga gitu. Ketika kita bikin pembibitan, kita tancapkan di polybag, dalam satu tempat itu pasti paling terikat 5 sampai 10 bibit kita jadikan satu. Ya, karena di sana tidak mungkin kita pasang anjir dia kan. Nah, ini kita jadiin satu biar dia tetap bisa berdiri, dia tegak itu. Nah, terus lagi satu, ada juga sistem penanaman dia menggunakan bronjong namanya. Bronjong itu adalah media bambu melingkar kayak kalau orang Bali bilang kayak guungan itu apa namanya? Ya. Nah, itu kayak gitu udah dibuat. Itu bagus juga. Itu satu menghindari dari sampah, kedua menghindari dari hewan dan juga kepiting itu tadi ya. Hewan. Itu juga angin. Nah, itu lebih bagus sih, cuma biaya lebih tinggi gitu. Oh, berarti misalnya nih pohon dikukung kayak gitu-gitu dia ada. Kayak itu. Kukung. Gitu. Nah, untuk Kelungkung. dan untuk penanamannya itu ya bebas sih sebenarnya, tidak kayak padi dia harus maju bebas ya gitu. Kepiting biar bisa ke samping biar bisa ngelawan kepiting. Dan kita harus tahu yang mana tanaman yang harus ditanam dia harus terendam air dan mana yang tidak. Itu yang tadi jenisnya itu. Dan waktu kemarin Ronaldo datang, di rumahku ada lokasi untuk beda ya. Beda. Saya tidak ikut waktu itu. Tapi diundang. Apa? Diundang juga. Ya, Pak Jero diundang. Saya diundang. Oh, saya kira ikut. Karena waktu itu kan saya ikut di Forum Mangrove ya. Forum Mangrove Bali ya. Tapi saya nggak ikut waktu itu. Saya dengar sih melakukan penanaman di wilayah apa? Di wilayah di Tanjung ya. Di Tanjung ya. Kalau nggak salah di Telaga Waje nama, kalau nggak salah di sana dia melakukan penanaman. Tapi saya nggak ikut. Kalau saya kira rumahku ikut, siapa tahu Ronaldo habis nanam terus gitu. Tidak. Nanam dikit gitu. Dan sama kan sempat juga Atta dong kayak Atta Jonggo dan. Kalau sama Atta sama Tiang nanam. Waktu dia nanam gini nggak? Waktu nanam siap. Nah, waktu sama Atta tuh kita nanam 5.000 pohon. 5.000. Ya, Atta juga pernah sama Wilona. Natasha Wilona. Ya, Natasha Wilona. Siapa lah? Banyak sih, kayaknya kita lupa sih. Yang di bundaran Jalan Tol Kampung Kepiting kan? Oh ya, itu di sebelah selatan kami. Oh, selatan. Nika juga. Ya sama kita penggiat lingkungan itu semua kita saling saling mendukung ya. Dan bisa nggak dinas-dinas saling dukungnya maksudnya? Bisa ya masa. Dan soalnya di Konoha nggak bisa. Sekarang saya juga bukannya cuma di Kuta aja, bukan di sana aja. Karena sudah lulu Bali juga. Di Beleleng. Ya, saya juga sekarang saya kan sudah tidak lagi di kelompok nelayan.
Saya sekarang membentuk sebuah komunitas. Oh, Bapak sudah tidak di kelompok nelayan ya, Prapat Agung itu ya, sudah. Saya sudah 15 tahunan di sana. Berarti sudah ada mengganti ketua. Sebelumnya kan Pak Jero ketuanya nggih? Iya, saya ketuanya. Ya, saya pendirinya. Pendirinya? Ya, pendirinya. CEO. Gitu. Ya, tapi akhirnya karena saya ingin ada regenerasi gitu, karena saya anggap sudah selesai permasalahan kami di sana. Akhirnya saya ingin fokus di lingkungan. Makanya saya membentuk sebuah komunitas yang dinamakan Komunitas Peduli Sungai, Dukat Mati Lestari. Ini saya pernah lihat yang peduli sungai ini saya pernah searching dulu, tapi di Google juga karena ada tugas dari mahasiswa saya, jadi kerjasama juga sempat. Bagus, Dan bagus. saya sih berharapnya gini dong, tapi para selebgram influencer katanya influencer juga sebenarnya harus mulai aware ya terhadap hal-hal kayak gini. Iya, benar. Bagaimana caranya bekerja sama. Apalagi di Indonesia, di Bali itu Masa kalah sama Pandawara. wah iya Ya, makanya gini, panca. Mungkin ada yang bertanya, ketika saya udah dapat penghargaan Pataru, apakah tugas saya selesai? Nah, itu dah. Nah, Jadi mungkin pertanyaan. itu sering jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang. menanyakan itu. Itu sebenarnya ketika saya diberikan penghargaan Pataru adalah sebuah mandat tugas yang harus saya laksanakan. Yang lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Makanya ketika penghargaan itu diberikan, ada satu pesan yang disampaikan oleh Ibu Menteri dan Pak Wakil Presiden, saya harus bisa menciptakan kadar-kadaran lingkungan. Nah, makanya ini adalah tugas kewajiban saya karena adalah menciptakan kadar-kadar lingkungan, khususnya di Bali. Anda yang menonton ini Dan sekarang saya juga membina beberapa kelompok-kelompok masyarakat sebagai kader-kader lingkungan di Bali. Salah satu di Bangli, saya membentuk namanya Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Sungai Penyelamatan terkait dengan sumber daya air yang disebut dengan KPS Bambu Forest Lestari di Bangli itu. Kita ngajak anak-anak muda di sana. Terus di Badung pun ada 2 komunitas yang saya bentuk. Di Badung apa Di Badung salah satu adalah di Darmesabe, ya di Darmesabe ada 2, terus juga komunitas juga saya bantu di Singaraja, dan saya sekarang ditunjuk oleh Kementerian sebagai local champion, yaitu sebagai pendamping perhutanan sosial. Jangan dulu lagi sekali. sama gini yang terakhir nih Dong, untuk dari Romonggo yang ingin disampaikan buat para penonton dan masyarakat atau mungkin kepada bapak-bapak yang Pemangku kebijakan, pemegang kebijakan yang ingin disampaikan terhadap permasalahan sampah, banjir dan lain-lain. Karena seperti Bapak bilang tadi bahwa Kalpataru ini menjadi mandat tugas yang lebih besar untuk mengajak generasi selanjutnya untuk peduli terhadap lingkungan, kan gitu ya. Sebenarnya ada sih pesan kita kepada pemerintah, ya mungkin khusus Kabupaten Badung, bahwa di Badung ini banyak kali penggiat-penggiat lingkungan yang belum dapat perhatian, yang belum dapat dukungan, dukungan moral aja diberikan gitu, dan diakui keberadaannya. Kita akan bergerak tanpa disuruh, kita bergerak berdasarkan hati nurani, kita bergerak cuma ingin menyelamatkan kawasan hutan, sungai, alam yang kita cintai ini. Karena kita punya prinsip, ketika kita jaga alam, alam akan jaga kita. Jangan biarkan alam itu rusak. Ya, karena kita, seberapapun kaya kita, seberapapun hebatnya kita tidak akan bisa mewariskan sesuatu kepada anak kita. Ketika kita wariskan harta, pasti kedepannya belum tentu itu akan bisa dipertahankan. Benar. Tapi kalau lingkungan. Tapi lingkungan itu berapa generasi akan kita bisa selamatkan. Makanya satu prinsip kita jaga alam,
alam akan jaga kita. Wah, udangan dulu. Dan Jadi saya juga nih, kalau misalkan masalah sampah nih, ini pribadi ya, secara pribadi. Dan ini akan saya terus gelontorkan ini sampai ini Masalah terjadi. sampah, gimana Masalah sampah, dan saya harap dengan kayanya Kabupaten Badung, apalagi Provinsi Bali dengan income yang besar dari pajak bermotor, setidaknya bisa membuat cara mengelola sampah seperti di Swedia, Jepang, Singapura, dengan mengolah sampah menjadi listrik ya, mengonvert tenaga listrik. Masa nggak bisa loh? Saya berharap sih peduli ya. Setuju nggak di rumahku? Saya yakin itu bisa asal ada kemauan. Asal ada kemauan. Kemauannya Karena begini, kalau ada yang ngomporin, ya gimana itu? terutama Badung ya. Badung ini kan ya siapa sih nggak tahu Badung gitu. Ya benar. Nah, terus lagi satu, ingat sampah kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Benar, saya Jangan setuju. dibawa ke daerah lain. Benar. Benar, saya tidak setuju karena itu tidak akan mengatasi masalah. Benar. Nambah Selesaikan. masalah. Kan sudah sering juga dilulukan bahwa penyelesaian sampah adalah dari sumbernya. Kenapa sampah kita harus dibawa ke tempat lain, ke daerah orang lain? Ya jelas ditolak kan. Benar. Nah, untuk itu apalagi sekarang ada wacana TPA Suwung akan ditutup. Ayo kita pikirkan bersama-sama. Semua baru loh. Tahun 2025 baru. Gubernur baru, bupati baru. Ayo kita berbenah ke hal yang lebih baik. Bali bisa Ada ya. lagi Pak yang ini sampaikan? Ada lagi? Saya udah itu aja. Mungkin teman-teman kalau misalkan jangan lupa subscribe di YouTube channel Pemkab Badung dan nantikan podcast episode selanjutnya, dan jangan lupa follow juga di Instagram Pemkab Badung yang centang biru. Ini di rumah gue sukses banget nih atas waktunya. Semua mohon maaf juga nih Saya banyak dapat ilmu dari jeruk mangku dan jenis ternyata mangrove banyak jenisnya, dan kita dapat Saya baru udah banyak ya, jadi kita bisa simpulkan. Dan tadi saya lupa lagi satu. Sekarang saya punya cita-cita membentuk Taman Bumi Banten di Bali, yaitu menyelamatkan tanaman-tanaman upekara dan tanaman obat. Dan bagi masyarakat Bali yang membutuhkan tanaman-tanaman upekara, tanaman-tanaman obat, silahkan datang ke tempat kami, yaitu di komunitas peduli sungai Tukar Mati Lestari yang berada persis di belakang Krishna. Kami membuat bibit tanaman langka dan tanaman obat. Silahkan kami berikan secara gratis. Dan kami harapkan setiap desa adat memiliki satu taman bumi Banten demi kelestarian dan ajang Bali. Rahayu. Ini. Saya merinding ya. Ya, sukses banget Jeruk Mangku. Yes. Dan nantikan di episode berikutnya. Yang misalkan teman-teman mau ada pertanyaan, langsung aja ke Instagram atau nggak komen di comment section. Kita bakal diskusi. Adminnya siap-siap pengeng nasnya ya. Ya, siap ya. Saya Gaubin. Saya Haji Kenyat. Sarang Jeruk Mangku. Saya Nyoman Dolphin. Sampai jumpa di Pamit undur diri. Non-stop. Salam lestari. Salam lestari.